Jangan sekali-sekali terpengaruh dengan orang-orang yang sedang berselisihan paham, dengan orang-orang yang sedang bertengkar mengenai siapa yang mati di salib itu. Jangan terpengaruh. Kenapa Bang Bendi? Karena kita sudah punya pegangan sendiri Bapak Ibu. Kita sudah punya pegangan sendiri. Kita sudah tahu siapa yang mati di salib itu. Jangan biarkan pikiran kita dipengaruhi oleh guru-guru palsu, oleh nabi-nabi palsu mengenai siapa orang yang mati di kayu. Haleluya, haleluya. Shalom-alaikum Shimamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, doa saya pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu kita bisa melakukan banyak perkara. Kita bisa melakukan banyak hal dan kita bisa ikut ambil bagian di ladang pelayanan, khususnya misi penginjilan di pedalaman, di pelosok-pelosok daerah ataupun di tempat-tempat terpencil. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya mengajak saudara untuk berpikir secara kritis. Nah, tapi sebelumnya tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, sehingga kita menemukan kebenaran. Sehingga dengan kebenaran itu kita dimerdekakan. Tidak lagi timbul perselisihan ketika kita menemukan kebenaran. Perselisihan tentang apa Bang Effendi? Perselisihan tentang siapa yang mati di salib itu. Perselisihan siapa orang yang mati di salib itu. Karena banyak sekali di antara kita Bapak Ibu, banyak sekali orang di sekitar kita sampai hari ini itu masih berselisih paham mengenai pribadi yang mati di salib, mengenai pribadi yang tergantung di kayu salib. Maka dari itu kita sebagai anak Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, apalagi kita sebagai evangelis, sebagai penginjil, kita harus datang kepada orang yang masih berselisihan paham mengenai pribadi yang mati, yang tergantung di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Kita harus memberikan pemahaman yang baru kepada mereka, karena sumber perselisihan yang dilakukan oleh saudara kita, orang di sekitar kita, teman sahabat kita, itu adalah dari sumber yang salah mereka ambil, dari buku yang salah mereka ambil. Istilahnya Bapak Ibu, dari Injil yang palsu. Nah, sementara Injil yang asli atau Alkitab yang kita imani dari Kejadian sampai Wahyu itu menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus. Fokusnya hanya kepada Yesus. Bagaimana dia hidup, dan setelah itu dia mengalami kematian, dan setelah dia mengalami kematian dia bangkit. Lalu 650 tahun kemudian muncul isu, muncul pengajaran, muncul buku di mana isu pengajaran, dan di buku tersebut dikatakan bahwa yang mati di kayu salib, yang sudah lama kita imani, yang sudah lama kita percaya, bukan pribadi Yeshua HaMasyiah, bukan pribadi Yesus Kristus. Muncul isu, tertulis di buku itu Bapak Ibu, yang mati di salib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Sampai detik ini Bapak Ibu, teman saudara kita itu masih bertengkar. Siapa yang mati di salib itu? Selalu berselisih paham. Mereka masih belum memahami, belum mengerti, dan mereka masih belum percaya bahwa yang mati di salib itu adalah Yesus Kristus. Sekalipun mereka percaya, apabila mereka mengeraskan hati dan pikiran mereka, hati mereka tidak mau terbuka sedikit pun untuk pengajaran akan Injil, maka selama itulah hati mereka menolak dan masih mencari tahu siapa orang yang mati di salib itu.
Siapa pribadi yang mati di salib itu? Maka tugas saudara dan saya adalah, ayo kita memberitahukan, kita menceritakan dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, dengan penuh keikhlasan, siapa orang yang mati di kayu salib itu. Sehingga tidak lagi terjadi perselisihan di antara saudara-saudara kita, di antara teman kita, di antara sahabat kerabat kita. Karena sampai hari ini mereka masih berselisih mengenai orang yang mati di kayu salib itu, Bapak Ibu. Setelah mereka berselisihan paham, mereka datangi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahkan mereka sebarkan hoak di media sosial, di dunia maya, di YouTube khususnya. Mereka sebarkan berita hoak bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus. Sementara kalau saudara bertanya kepada mereka, lalu siapa yang mati di salib itu? Mereka juga tidak tahu. Kenapa? Karena tidak pernah ditulis di dalam buku mereka, di dalam kitab suci mereka, bahwa yang mati di salib itu si A, yang mati di salib itu si B. Yang mereka tahu, yang mati di salib itu adalah orang yang diserupai. Nah, siapa pribadi yang diserupai? Itu mereka tidak tahu. Sampai detik ini perselisihan paham itu masih saja terjadi, Bapak Ibu. Apa kita tidak sayang ketika kita melihat teman kita, ketika kita melihat saudara kita, ketika kita melihat kerabat, bahkan tetangga kita, yang sampai detik ini masih bertengkar mengenai siapa yang mati di salib itu. Sampai hari ini mereka masih berselisihan paham mengenai pribadi yang mati di salib itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu pikirkan, apakah tidak ada rasa kasih sayang di hati saudara? Apakah tidak ada rasa kasih sayang di pikiran saudara mengenai orang yang sampai hari ini berselisihan paham sesama mereka mengenai pribadi yang mati di salib itu? Jangan sampai Bapak Ibu, nanti Tuhan menuntut kepada kita. Kita dituntut oleh Tuhan. Kita akan ditanyakan oleh Tuhan, kenapa kamu Bang Pendi, atau kenapa A, B, C, tidak pernah menginjili mereka, di mana mereka selalu berselisihan paham mengenai orang yang mati di salib itu, mengenai pribadi yang mati di salib itu di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Nah, ketika Tuhan mempertanyakan hal itu kepada kita, Bapak Ibu, apa kira-kira jawaban kita? Apakah kita akan menjawab saya takut? Apakah kita akan menjawab belum ada waktu, saya tidak punya waktu? Apakah kita akan menjawab bahwa saya tidak berani? Apakah kita akan menjawab kita ini minoritas? Atau kita diam saja, Bapak Ibu, ketika ditanyakan oleh Tuhan? Selain mereka tidak memahami siapa yang mati di salib itu, Bapak Ibu, dan mereka juga tidak memahami tentang kalimatullah itu, tentang firman Tuhan itu, tidak dipahami. Dan mereka juga tidak memahami siapa hakim yang adil itu. Dan mereka juga tidak memahami siapa pribadi yang terkemuka di dunia dan yang terkemuka di akhirat. Dan mereka juga tidak memahami bahwa nantinya akan turun pribadi yang pernah mati tergantung di kayu salib. Tidak mereka pahami. Maka tugas saudara dan saya adalah hari ini sampai seterusnya memperkenalkan firman yang hidup kepada saudara kita, memperkenalkan pribadi yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu kepada teman, sahabat, tetangga, kerabat kita, memperkenalkan kalimatullah, memperkenalkan hakim yang adil kepada mereka, dan memperkenalkan pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Di dalam Kejadian, Bapak Ibu, itu menceritakan tentang kedatangan Mesias. Bagaimana Mesias itu? Siapa nanti yang datang akan untuk menebus dosa manusia? Siapa nanti yang akan datang untuk membawa saudara dan saya ke surga? Nah, di dalam perjanjian baru tergenapi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Maka Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Satu iota pun tidak aku hilangkan. Bahkan aku datang untuk menggenapi apa yang tertulis, apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul di perjanjian lama. Digenapinya oleh Yesus Kristus di perjanjian baru, Bapak Ibu. Sebelum Yesus naik ke surga, apa pesan Yesus kepada kita? Berhati-hatilah dan waspadalah. Nanti akan datang guru palsu, akan datang nabi palsu setelah aku.
Di mana guru dan nabi palsu ini mengacau balaukan ajaran-ajaran yang sudah ditulis oleh para nabi dan rasul. Tentang apa mereka kacau balaukan? Yang pertama sekali, mereka kacau balaukan mengenai kematiannya Yesus Kristus. Bahwa yang mati di salib sampai hari ini itu masih terjadi kekacauan seluruh dunia. Orang yang tidak berada di dalam Yesus sampai hari ini Bapak Ibu, seluruh dunia kacau balau mengenai siapa yang mati di kayu salib. Sampai hari ini masih terjadi perselisihan paham. Maka kitalah alat Tuhan untuk meluruskan pemahaman mereka mengenai siapa yang mati digantung di kayu salib di bukit Golgota, Bapak Ibu. Kita. Maka Yesus katakan, hati-hati dan waspadalah. Akan terjadi kekacauan yang luar biasa, kekacauan mengenai kematiannya, Bapak Ibu. Maka tidak heran kita melihat teman saudara sahabat kita, bagaimana mereka dengan gencarnya berdakwah, dengan gencarnya pidato, dengan gencarnya mereka ceramah. Mereka sebarkan isu, sebarkan hoak bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus. Jadi mereka ingin mengacaukan ajaran yang sebenarnya yang tertulis 650 tahun sebelum ajaran mereka datang. Sebelum ajaran mereka datang, Bapak Ibu, fair-fair saja. Kita dengan enak baca firman Tuhan, kita dengan damai sejahtera kita baca Alkitab. Bukan berarti setelah ajaran mereka datang kita tidak punya damai lagi, kita tidak merasakan damai lagi. Damai itu selalu ada selama kita berada di dalam Tuhan. Tetapi sedikit terganggu anak-anak kita yang minim akan pengetahuan, sedikit mereka terganggu dengan munculnya isu, munculnya berita, kabar hoak, kabar burung mengenai yang mati di salib itu. Karena diputarbalikkan cerita yang sebenarnya, diputarbalikkan sejarah yang sebenarnya, diputarbalikkan ayat demi ayat yang terkandung di dalam Alkitab yang sebenarnya, diputarbalikkan Bapak Ibu, dikacau balaukan istilahnya. Kenapa dikacau balaukan? Supaya banyak orang yang menyangkal Yesus tanpa disadari Bapak Ibu, itu adalah pekerjaan hanya Lucifer. Lucifer mencari alat untuk bisa mengacau balaukan hati dan pikirannya anak-anak Tuhan. Maka dia pilihlah pemuka-pemuka agama untuk mengacau balaukan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, pemuka-pemuka agama inilah Bapak Ibu yang dipakai oleh Lucifer untuk menyebarkan isu, menyebarkan hoak, menyebarkan berita burung, menyebarkan berita yang tidak benar bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu, bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu adalah manusia, orang yang diserupai oleh orang yang diserupai. Sebenarnya yang mati itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupai. Maka dari itu saya selalu mengajak para subscriber, pencinta channel ini kepada baik Habaget. Ayo kita lakukan penginjilan. Kita memperdalam firman Tuhan. Kita baca setiap hari firman Tuhan. Bahkan kita harus menjaga anak kita. Kita harus menjaga teman kita. Kita harus menjaga saudara kita. Kita harus menjaga sahabat kita dari ajaran-ajaran palsu. Dari ajaran-ajaran yang tidak sehat. Agar patokan mereka, pegangan mereka tetap pada firman Tuhan. Bukan kepada yang lain. Sangat disayangkan Bapak Ibu, apabila ada di antara kita yang percaya kepada orang yang sedang berselisihan paham. Dan juga saya menghimbau kepada para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, jangan sekali-sekali terpengaruh dengan orang-orang yang sedang berselisihan paham. Dengan orang-orang yang sedang bertengkar mengenai siapa yang mati di salib itu. Jangan terpengaruh. Kenapa Bang Bendi? Karena kita sudah punya pegangan sendiri Bapak Ibu. Kita sudah tahu siapa yang mati di salib itu. Jangan biarkan pikiran kita dipengaruhi oleh guru-guru palsu, oleh nabi-nabi palsu mengenai siapa orang yang mati di kayu salib itu. Terima kasih Bapak Ibu, doakan terus pelayanan saya sehingga banyak jiwa dimenangkan, banyak orang mendengarkan Injil, banyak orang mendengarkan firman Tuhan, karena hanya Yesua HaMasiah, Yesus Kristus yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada pribadi yang lain.
Sehebat apapun pribadi, sehebat apapun orang, sehebat apapun kita, tidak akan bisa kita membawa teman, sahabat, kerabat kita kepada surga, untuk masuk surga. Tidak ada nabi dan rasul yang bisa membawa orang untuk masuk surga selain Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang memberikan syafaat kepada saudara dan saya. Tidak ada nabi yang lain, tidak ada rasul yang lain, tidak ada guru-guru yang lain, atau tidak ada orang lain kecuali Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.